Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana nih kabarnya? Kemarin sendirian ya, sorry ya. Iya sendirian nih. Alhamdulillah baik mas. Udah berdua lagi. Alhamdulillah. Nah, kita mau bahas apa nih? Situasi terkini boleh? Boleh. Boleh. Nah, kita bahas situasi terkini nih. Apa? Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian akan masa depan, kita kan sebenarnya kan seperti yang sudah Alif ceritakan, kita kan banyak diharapkan untuk eling dan waspada ya gitu. Nah, banyak nih di medsos ini pada cerita bahkan di tengah ketidakpastian yang terjadi di zaman sekarang pun masih ada muncul kayak mungkin bahasanya kayak kesadaran baru gitu, bahwa sebenarnya hal ini bisa bisa diatasi dengan cara kita mengetahui asal usul dan jati diri kita sebagai manusia gitu. Nah, dalam berbagai literasi itu banyak catatan-catatannya, ada di tradisi keagamaan itu juga ada, di tradisi lokal dan kemudian budaya di Nusantara itu juga banyak bercerita tentang hal ini. Nah, aku tuh menemukan salah satu yang menarik itu dari cerita kuno itu tentang Cupu Manik Astagina. Nah, gimana Alif? Ada nggak secara pandangan spirit itu kita bisa bahas Cupu Manik Astagina ini terkait dengan mengatasi ketidakpastian hidup yang ada di masa sekarang? Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Anton nggak tahu salah nanya bagaimana ya. Apa tuh? Karena aku sendiri mas itu bertanya-tanya soal ketidakpastian itu. Iya. Tapi ternyata uniknya dan baiknya yang maha kuasa kepada makhluknya, kepada hambanya, ketika kita lagi bertanya akan hidup, terus akhirnya jadi sujud. Betul. Entah bagaimana ada kayak pintu-pintu yang dibuka untuk tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi jawaban itu jadi kayak solusi lah, solusi hidup. Termasuk ketidakpastian di zaman sekarang. Yang kita udah sering banget cerita dan teman-teman semua ngalamin gitu. Sampai akhirnya bingung lah. Tuh sekarang mau gerak ada hambatan ini, mau mundur nggak bisa, ada tanggung jawab, mau belok kanan belok kiri ada aja hambatan dan sebagainya, seakan-akan kayak terhimpit lah hidupnya. Ternyata di tengah-tengah hal-hal itu ada satu momen di mana saya tuh ngerasa kayak seakan-akan kayak disuruh diem, terus coba berhenti sejenak dari seluruh aktivitas, terus diem aja. Di tengah-tengah diem itu akhirnya muncul satu keinginan untuk mengetahui sebenarnya yang namanya Alif itu buat apa sih ada di muka bumi gitu. Yang namanya kenapa sih saya tuh harus ada di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam benak pikiran itu akhirnya membawa kesadaran yang muncul sampai akhirnya merambat ke asal usul kita gitu loh. Nah, sorry Liv, aku cut dulu sebentar ya. Sebenarnya sih aku bingung Liv. Karena secara cerita mitologi mungkin Sobat Time Travel juga tahu cerita Cupu Manik Astagina itu kaitannya dengan ibundanya. Kayaknya jarang yang tahu deh mas. Jarang yang tahu. Kayaknya jarang yang tahu zaman sekarang. Jadi itu ceritanya Cupu Manik Astagina itu kan jadi kayak mustika atau pusakanya para dewata ya, yang dimiliki seorang dewi yang aku lupa namanya, tapi itu dia neneknya Hanuman. Jadi itu katanya pemberian dari Batara Surya. Nah, dikatakan di dalam ceritanya itu, di dalam cerita mitologinya atau legendanya itu, Cupu Manik Astagina ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga manusia itu jangan sampai lah tahu tentang benda ini gitu. Jadi dibilangnya tuh
Cupu Manik Astagina itu menyimpan kesaktian bahwa dia bisa mengetahui seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, seluruh kehidupan manusia dan juga kehidupan yang di surga lah bahasanya gitu. Semua rahasia-rahasia semesta itu bisa terungkap melalui Cupu Manik Astagina ini. Dia bisa mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ini kan ya bahasanya di legenda itu kan jadi kelihatannya sangat berbahaya. Nah, tapi kalau cerita mitologinya kan begitu. Tapi ketika dikaitkan dengan cerita asal-usul, aku malah bingung, Liv. Tapi disebutkan bahwa ini salah satu yang bisa menjadi antidot terhadap ketidakpastian yang kita hadapi di dunia saat ini. Nah, nggak tahu deh dari sudut pandang spirit, penglihatan spirit itu sebenarnya korelasinya gimana sih dari cerita mitologi kok bisa jadi sebagai sesuatu yang bisa jadi antidot itu? Iya. Jadi kan sebenarnya ketika kita lagi ngadepin situasi yang nggak pasti, biasanya orang itu termasuk kadang-kadang kita itu kadang-kadang nyari hal-hal yang pengennya cepet aja. Tuh. Tapi ternyata ketika dalam perenungan, kadang kita butuh untuk sejenak diem dari segala aktivitas duniawi, diem ngerenung ke dalam, sampai akhirnya nanti pertanyaan-pertanyaan itu mengarahkan kita kepada kesadaran dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia. Yang sebetulnya itu jadi basic kita untuk tahu kita mau ngelangkahnya kemana, harus bagaimana, dan nanti setelah kita tiada, itu bagaimana. Dalam yang saya tahu ya, di budaya Nusantara, khususnya di Jawa, itu ada istilah tadi, Cupu Manik Astagina. Terus juga di pewayangan di Nusantara pun juga ada istilah Cupu Manik Astagina, setahu saya. Yang mana kalau misalnya dari ceritanya Mas Anton, ya secara cerita literasinya begitu. Betul. Tapi ketika saya diarahkan untuk ngerenung, terus sampai muncul titik kesadaran, sampai ternyata kita di bumi itu untuk begini dan sebagainya. Ada sebuah pembelajaran yang akhirnya saya dapat. Di antaranya begini, kalau apa yang saya tahu dan dengar dari cerita para leluhur, dalam banyak budaya, kalau saya boleh minjem dari budaya di Nusantara, khususnya di Jawa, itu ada istilahnya sedulur papat. Iya. Okay. Mungkin orang lebih kenalnya sedulur papat limo pancer. Iya. Nah, sedulur papat itu apa? Sedulur papat itu kan orang awam taunya adanya para penjaga yang jumlahnya 4 di setiap manusia. Tapi dari yang saya ketahui, kalau kita ini adalah jagat kecil. Sementara bumi dan semesta itu jagat besarnya. Kita itu punya sisi. Ada sisi depan, ada sisi belakang, ada kanan, ada kiri. Masing-masing sisi itu ternyata adalah energi tak terbatas. Yang mana energi itu punya wujud manifestasi. Wujud manifestasinya, kalau yang saya ketahui ya, seperti orang. Mewujud seperti orang, seperti kita. Disebut sebagai sedulur papat itu, sederhananya begitu. Hubungannya sama Cupu Manik Astagina, dari yang saya tahu, juga dari yang saya pernah dengar dari cerita para leluhur, Cupu Manik Astagina itu ada sebagai pengingat bagi si kesadaran kita. Kalau udah jadi manusia, itu jangan pernah lupain saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara yang lain itu di mana? Apakah itu jin? Apakah itu kodam? Tapi yang saya tahu bukan jin, Mas. Bukan makhluk lain. Bukan di luar dari kita. Bukan di luar dari kita. Tapi itu bagian dari diri kita yang punya wujud manifestasi. Tapi ketika lahir jadi manusia, para leluhur itu cerita, ketika kamu lahir jadi manusia, saudara-saudara empatmu itu tetap ada energinya. Tapi secara fisik itu menjadi bagian dari tubuhmu juga. Orang tua zaman dulu bilang nggak boleh nyakitin badan sendiri, nggak boleh zolim lah bahasanya gitu. Ya karena
mereka tuh hidup, nggak boleh. Kan zaman sekarang ada kalau orang stres itu sampai gini-gini tangan, Ya, maksudnya Ya kan? iya. atau sampai yang suicide gitu Iya, kan. Ternyata itu nggak baik, nggak boleh. Kenapa? Karena setiap dari anggota tubuh kita itu hidup, dan mereka nanti akan menjadi saksi di hadapannya ketika manusianya udah nggak ada gitu kan. Karena nanti akan balik lagi ke sana gitu. Ada sebuah benang merah kalau di tengah-tengah ketidakpastian sekarang, kadang-kadang mungkin bukan nggak pasti ya. Jangan-jangan kitanya yang belum nemu titik Iya, kesadaran betul, itu. betul. Jangan-jangan kitanya yang belum tahu makna dari kehidupan ini apa, kita sebagai apa di hadapannya, kita berdiri di titik apa, harus bagaimana. Jangan-jangan begitu. Begitu. Iya. Sampai akhirnya bingung harus ngapain, kalau ada masalah harus bagaimana. Akhirnya bisa jadi punya tindakan yang tidak bijaksana. Nah, kaitannya dengan kebijaksanaan, kalau kata leluhur gini, orang yang sudah bertemu dengan Kesejatian ya. saudara-saudaranya, Saudara. secara sederhana dia adalah orang yang bisa terbuka cakrawalanya sampai menuju ke kesadaran kosmos. Oke. Hubungannya apa sih sama zaman sekarang? Hubungannya ketika dia udah terbuka cakrawalanya, dia udah mencapai titik kesadaran tertingginya, maka seluruh hidupnya itu udah terarah. Jadi dia bisa jadi orang bijaksana. Orang yang bijaksana, kata para leluhur, adalah orang yang bahkan kalau dia mau melakukan kesalahan pun dia tahu kalau itu salah dan ada konsekuensinya. Seringkali kalau kita ngelakuin kesalahan, itu kan nggak tahu konsekuensinya, nggak sadar. Hilaf banyak kan Tapi bilang. kalau kata para leluhur, orang yang sudah mencapai titik tersebut, orang yang waskita, ya itu bahkan dia ngelakuin kesalahan pun dia tahu dia mau salah. Bahkan dia tahu dia harus bersalah kadang-kadang. Karena ya lagi-lagi manusia tempatnya salah. Salah pandang. Gitu. Hubungannya itu sih, Mas. Jadi Iya. begitu. Nah, ini kan kalau kayak Cupu Manik Astagina ini kan dikenalkan sebagai pusaka para dewata ya. Yang kita tahu kan juga kan itu cerita mitologi ya. Biasanya tuh kan kayak ada sanepan dari para leluhur ya. Nah, apakah ini berbentuk fisik atau memang cuma simbolis aja nih? Cupu Manik Astagina ini. Ada bentuknya nggak sih? Yang saya tahu, dengar cerita dari para leluhur tuh, bahwa secara nilai-nilai filosofis itu sebuah energi, Oh, oke. sebuah ikrar. Artinya itu juga energi dan hidup. Energi itu ada wujudnya. Selain saudara-saudara itu ada wujud manifestasinya, tapi si Cupu Maniknya juga ada manifestasinya, kata para leluhur begitu. Jadi kalau dari yang saya ketahui menurut beliau-beliau, yaitu ada perwujudannya. Ada perwujudan. Iya. Jadi kayak mungkin simbolis aja kali ya. Mungkin di kebudayaan lain, ada yang pernah menjabarkan dalam kebudayaan lain, mungkin ada. Tapi lagi-lagi itu sanepan biasanya. Misalnya, saya barusan baru dapat. Misalnya di sebuah tradisi dan budaya di sebuah negara ada cerita tertentu yang terwakili oleh satu hal atau satu benda. Ternyata itu maknanya Cupu Manik Astagina, bisa begitu. Ya, oke. Gitu. Nah, ini kalau tentang apa ya bahasanya wadah, atau mungkin kalau ini bisa dibilang juga kayak Cupu Manik Astagina itu jadi kayak bekal dari yang sang ilahi gitu kali ya, bekal spirit gitu ya. Nah ini kan apa, seberapa berbedanya dia dengan di kebudayaan lain ada namanya kotak Pandora. Ini kan kayak wadah juga sama gitu ya. Cupu Manik Astagina itu wadah ajaib lah bahasanya gitu, wadah ajaib yang berpengaruh besar pada kehidupan manusia lah gitu ya. Nah termasuk juga kotak Pandora ini. Ini barang yang sama atau dua hal yang berbeda? Saya pernah bertanya-tanya juga soal hal-hal kayak gitu, yang pada akhirnya jadi ada sebuah pemahaman gini. Kalau kotak Pandora itu pemaknaannya agak berbeda, Mas, dari Cupu Manik Astagina. Kalau kotak Pandora itu kan di mana orang itu bisa mendapatkan itu, maka dia punya
efek yang lebih ke arah, mungkin bisa orang bilang itu kecerdasan, kesaktian dan sebagainya. Ada yang bicaranya begitu kan. Oke. Tapi kalau dari yang saya pahami dan saya ketahui soal Cupa Manik Astagina itu lebih kepada sifat karakter seseorang. Dimana kalau dia udah kenal dengan dirinya sendiri yang mewujud menjadi saudara-saudaranya itu, maka dia jadi tahu asal muasalnya dari mana, perjalanan hidupnya nanti bagaimana, dia harus bagaimana, harus apa. Jadi lebih membumi lagi sebenarnya. Kalau yang aku tahu ya Mas ya, istilah sedulur papat itu kan tadi tuh, dimana ternyata manusia lahir ke bumi itu punya arah ya, dia punya sisi. Setiap manusia itu punya sisi, depan, belakang, kanan, kiri, terwakilkan oleh istilahnya sedulur papat kalau di Jawa. Mungkin di istilah kebudayaan lain itu punya nama yang lain yang sejatinya mewakili sisi atau arah, dimana arah itu secara umumnya orang tahu ada utara, timur, selatan, barat. Ternyata itu bukan cuma sekedar arah, tapi itu sebuah energi. Masing-masing energi itu mewakili warnanya masing-masing. Masing-masing energi itu punya wujudnya masing-masing. Yang diceritakan juga para leluhur, ya wujudnya kayak kita, kayak masing-masing orang itu. Kata beliau, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, gitu. Dan semuanya sama mengelilingi orang tersebut, dan setiap manusia itu ada, gitu. Oke. Nah, berarti pemahaman yang tadi Alif udah ceritakan tentang Cupu Manik Astagina, sedulur papat gitu, ini kan jadi kayak bangkitnya nilai-nilai leluhur zaman dulu ya. Mungkin bisa sampai ke masa-masa yang jauh sebelum Nusantara ada, mungkin ke zaman Sundaland itu ada nggak sih? Oke. Kaitannya? Gini, anggaplah ini sebuah kesimpulan dari episode kali ini, karena saya cukup yakin mungkin agak rumit untuk memahaminya karena nggak biasa ya dengar yang namanya Cupa Manik Astagina. Waktu saya dengar cerita dari leluhur kalau zaman sekarang itu di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan di bumi, di antaranya itu ada mereka-mereka orang-orang yang bangkit dari tidur yang panjang, kemudian mereka mencari kesejatian dirinya yang sesungguh-sungguhnya. Kata para leluhur begitu. Ketika mereka mencari kesejatian yang sesungguh-sungguhnya, artinya mereka semakin dekat, semakin berusaha untuk dekat kepadanya. Kata para leluhur, hal tersebut yang semakin lama akan terus semakin bangkit sampai menuju titik tertentu, titik klimaksnya. Nah, hal-hal itulah yang bisa dikatakan sebagai kebangkitan dari ajaran-ajaran di masa lalu. Ajaran-ajaran kesejatian di masa lalu. Akhirnya orang bisa menjadi waskita. Ternyata di masa lalu, kita bisa bicara di masa Sundaland, hal-hal itu udah jadi hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang zaman dulu Mas gitu. Udah jadi sebuah ajaran. Keseharian mereka kali udah ini. Udah jadi sebuah ajaran, udah jadi sebuah pedoman hidup. Udah mendarah daging. Makanya kita banyak dengar cerita, kita sering bercerita kalau di masa lalu hal-hal ilahiyah itu selalu terjadi. Sampai Sundaland itu jadi tanah para dewata. Maksudnya hal-hal ilahiyah itu mengejawantah, ya diantaranya itu tadi. Orang itu harus menemukan kesejatian dirinya. Sampai ada kisah di mana, ya ini agak intermezzo dikit. Sampai ada cerita di mana ketika para Pandawa itu diasingkan, mereka diarahkan untuk mengarah ke tanah sini, ke tanah para dewata, untuk menemukan kesejatian dirinya. Gitulah ceritanya. Kalau cerita Alif kan kesadaran kosmosnya bahasanya waktu itu ya. Nah, ini bahasanya nilai-nilai luhur di masa lalu ini kan diadopsi berbagai tradisi. Maaf, aku lanjutin. Mungkin ini udah mau akhir ya. Terakhir. Aku diingetin kalau
teman-teman yang nonton itu kan banyak yang masih muda, yang mungkin usianya mirip kayak saya atau di bawah dikit atau di atas gitu ya. Kita ya. Di atas mungkin sampai usia 30-an gitu. Banyak yang di luar sana yang nonton ini bingung, iya terus harus gimana gitu. Kata yang tadi ngasih tahu, kata leluhur, intinya selalu mencari hal-hal yang baik, selalu berbuat baik. Di tengah-tengah banyak hal yang nggak baik gitu. Walaupun salah, ya ngakuin aja salah. Habis itu perbaiki lagi. Sampai akhirnya nanti nemu titik di mana, di mana hal-hal yang lagi dijalani di jalan kebaikan itu menjadi pedoman kita, jadi nyatu, jadi karakter. Insya Allah, kata para leluhur, insya Allah nanti kesejatiannya bakal muncul. Yang namanya hal-hal keberuntungan itu otomatis berlaku juga, menyertai hidupnya dia. menyertai hidupnya. Gitu. Oke. Ini kan ya dari yang tadi Alif ceritain, ini kan sebenarnya nilai-nilai leluhur di masa lalu yang sekarang udah mulai muncul lagi nih, kesadaran-kesadaran ini, dan kemudian nanti bisa jadi jadi satu kebangkitan. Nah, nilai-nilai luhur ini kan banyak diadaptasi sama tradisi-tradisi ya, termasuk Jawa mungkin yang orang sebutnya jadi sangkan paraning dubadi apa segala macam gitu ya. Nah, itu juga nanti yang ada juga yang lainnya, Liv. Pernah dengar nggak kayak misalnya kayak song-song tunggul nogo. Mungkin kita juga bisa cerita ya, itu jadi kayak mungkin bisa jadi bekal kita di masa sekarang ya untuk menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Gitu. Udah, mungkin di episode yang lain kita bisa cerita tentang hal itu. Ya, insya Allah. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.